Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, nanti salah satu untuk memimpin doa, kira-kira siapa? Oh iya, Mas Andri ya, silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kegiatan pada pagi hari ini, Bu Hana akan menyampaikan layanan tentang mengembangkan kepercayaan diri. Bimbingan klasikal yaitu dengan topik mengembangkan kepercayaan diri. Nah, nanti langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini Ibu tampilkan tentang persepsinya tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik guna berpandangan positif terhadap dirinya dan berpandangan positif terhadap tujuannya. Jadi kepercayaan diri yang kalian miliki itu berguna bagi kalian untuk berpandangan positif bagi kalian, dan tentunya ketika kalian sudah berpandangan positif terhadap diri kalian, otomatis tujuan yang akan kalian capai juga akan berpandangan positif. Itu ya, itu tentang persepsi tentang kepercayaan diri. Nah, tujuan Ibu menyampaikan yaitu dengan topik mengembangkan kepercayaan diri. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Jadi kita nanti gali ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi itu seperti apa. Itu ya, paham? Paham. Terus yang kedua yaitu peserta didik bisa mengelola manfaat kepercayaan diri. Jadi ketika kalian itu sudah mengetahui ciri-cirinya, terus ketika itu kalian sudah mempunyai kepercayaan diri tinggi yang tadi, kalian kelola. Nah, setelah kalian kelola, apa manfaat yang kalian rasakan? Terus yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengembangkan kepercayaan di dalam dirinya. Jadi setelah tadi kalian mempunyai kepercayaan diri tinggi, terus dikelola dan terus dikembangkan supaya menjadi semakin lebih baik. Itu ya. Nah, langkah-langkah kegiatan pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menganalisis dirinya masing-masing mengenai topik yang dibahas. Jadi nanti kalian secara pribadi dan nanti disampaikan secara kelompok itu menganalisis ciri-ciri orang yang punya kepercayaan diri itu seperti apa, ya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri rendah itu seperti apa. Nanti dianalisis bareng-bareng, ya, beserta kelompoknya. Terus dibentuk kelompok untuk saling berdiskusi. Jadi setelah dianalisis, terus saya Ibu nanti membentuk kelompok terdiri dari 3 anggota kelompok. Terus nanti saling berdiskusi, ya. Terus saling mengungkapkan pendapat atau menyampaikan hasil diskusi antar kelompok. Jadi setelah nanti kalian berdiskusi, nanti kalian sampaikan ke kelompok lain hasil diskusi kalian. Nah, paham? Paham. Nah, waktu kegiatan pada bimbingan klasikal pagi ini mengenai topik mengembangkan kepercayaan diri, kita akan menjalaninya selama 30 menit. Kurang lebih 30 sampai 40 menit. Apakah Anda sepakat? Ya, sepakat deh. Terus, apakah Anda siap untuk melaksanakan kegiatan pada tahap selanjutnya? Siap ya? Nah, untuk kegiatan pada tahap selanjutnya, supaya kita lebih bersemangat lagi dalam mengikuti bimbingan klasikal topik mengembangkan diri, Ibu akan memberikan sebuah ice breaking, ya, supaya nanti lebih bersemangat lagi. Nah, nanti ice breaking yang akan kita lakukan yaitu kalian Ibu minta berdiri nanti, ya. Terus nanti itu ceritanya tentang ayam, itik, dan monyet. Itu ya. Nah, ketika Ibu nanti bilang ayam, berarti kalian harus mengepak-ngepakkan tangan kalian seperti ini. Ya, paham? Paham.
Nah, ketika ibu nanti bilang itik, berarti kalian harus menggoyang-goyangkan pantat seperti ini. Ya, jadi seperti jalannya itik megang-megang. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan ibu bilang monyet, berarti tangan kalian harus menggaruk-garukkan kepala seperti ini. Paham? Kita mulai ice breaking-nya ya, supaya kalian lebih bersemangat lagi. Oke, ibu di sini nanti akan mendongeng tentang cerita ayam, itik, dan monyet. Jadi diperhatikan ya. Nah, ibu mulai. Dahulu kala ada seorang petani yang memelihara ayam. Pak Tani berkembang biak menjadi banyak. Tiba-tiba pada suatu hari ayam Pak Tani hilang. Pak Tani bersedih hatinya. Kemudian supaya Pak Tani tidak bersedih hatinya, Pak Tani membeli itik. Pak Tani merawat itik tersebut dengan penuh kasih sayang supaya itik Pak Tani tidak hilang seperti ayam. Namun pada suatu hari Pak Tani lupa mengunci pintu kandang itik. Akhirnya itik Pak Tani kabur masuk ke hutan karena belakang rumah Pak Tani adalah hutan. Kemudian Pak Tani masuk ke dalam hutan tersebut untuk mencari itik. Pak Tani membawa bekal buah-buahan untuk mencari itik. Namun di dalam hutan Pak Tani bertemu monyet. Dan bekal yang dibawa Pak Tani dicuri monyet. Pak Tani bersedih hatinya, itik Pak Tani belum ketemu, malah bekal buah-buahan yang dibawa Pak Tani dicuri monyet. Nah, sudah. Itu ya. Nah, setelah kita tadi ice breaking lebih bersemangat ya? Ya. Kita lanjutkan. Ini tadi tentang waktu kegiatan. Kita lanjutkan tentang diskusinya. Nah, sesuai yang Ibu bilang tadi, Ibu nanti akan membagi kelompok. Nah, satu kelompok beranggotakan 3 orang. Ada satu kelompok yang anggotanya 4, gak apa-apa, gak masalah. Dan nanti itu kalian saling berdiskusi, ya. Ini pengantarnya terlebih dahulu. Kepercayaan diri merupakan hal yang harus dimiliki semua peserta didik. Karena dengan kita bisa percaya diri, maka kita bisa berpandangan positif terhadap diri kita, dan kita pun juga bisa berpandangan positif terhadap tujuan hidup kita. Kita menjadi bisa bersikap positif terhadap kelemahan kita, dan kita bisa menjadi tidak minder. Tetapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kita bisa rendah kepercayaan dirinya. Nah, ini nanti yang akan kalian diskusikan yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang membuat kepercayaan diri Anda rendah. Pasti ketika sebuah katakanlah di dalam sebuah kesempatan itu kalian pasti mengalami yang namanya kepercayaan dirinya menurun. Nah, kita nanti analisis, kita nanti identifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi kepercayaan dirinya turun. Nah, siap untuk melakukan diskusi? Jadi nanti seperti ini saja. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 itu beranggotakan 4 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 3 3 orang, kelompok 4 3 orang. Nah, nanti salah satu baris ini saja nggak apa-apa. Nanti salah satu untuk mewakili dari kelompoknya mengungkapkan hasil diskusinya terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepercayaan dirinya menurun atau kepercayaan dirinya menjadi rendah.
Ya, paham semuanya? Siap untuk berdiskusi? Siap. Nah, kita akan memulai diskusi. Ibu nanti memberi waktu diskusi sekitar 3-4 menit. Cukup ya untuk saling berdiskusi. Jadi nanti dianalisis dulu kira-kira di dalam diri masing-masing terlebih dahulu kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan menurunnya kepercayaan diri. Ya, faktor-faktor apa saja yang membuat kepercayaan diri kalian turun dan nanti diskusikan dalam kelompok. Terus nanti disampaikan diwakili salah satu oleh anggota kelompok. Paham? Nah, kita mulai diskusinya. Silakan untuk saling berdiskusi. Ya, kalian akan mau ini sudah kita berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Terus nanti didiskusikan faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kepercayaan diri ya. Jadi secara individu dulu, terus nanti disampaikan ke kelompok masing-masing. Baru nanti salah satu anggota kelompok mewakili untuk menyampaikan ke kelompok lain. Paham ya? Nah, diskusi kali ini Ibu beri waktu sekitar 3-4 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, kita langsung saja untuk memulai diskusinya. Silakan saling berdiskusi antar kelompok terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya percaya diri. Didiskusikan ya terkait dengan faktor-faktor yang faktor-faktor yang membuat rendahnya kepercayaan diri. Terus nanti kira-kira siapa yang akan menyampaikan? Santi ya. Jadi semua anggota kelompok nanti membahas. Nanti Santi merangkum apa saja yang membuat faktor-faktor gitu ya. Sudah didiskusikan proses ya, proses diskusi terkait dengan faktor-faktor yang membuat rendahnya kepercayaan diri tadi. Terus siapa nanti yang akan menyampaikan? Oh, Anis ya. Ya. Nanti lanjut diskusi dulu, sudah ke kelompok ini ya, lanjut diskusi. Nah, sudah didiskusikan atau masih proses? Ya, masih proses. Nanti kalau misalkan itu didiskusikan lagi faktor-faktor yang menyebabkan kepercayaan diri, terus nanti siapa yang akan menyampaikan? Siapa yang akan? Ika? Ya, nanti disampaikan terkait hasil diskusi kelompok. Ya, lanjut diskusi. Kelompok sini bagaimana? Masih proses ya? Proses. Ya, proses. Nanti siapa yang akan menyampaikan? Ya, Argulita. Nanti disampaikan terkait dengan faktor-faktor yang membuat rendahnya kepercayaan diri. Ya. Nah, lanjut didiskusikan. Ya, yang lain juga mendiskusikan. Didiskusikan lagi terkait dengan faktor-faktornya. Apa saja? Kalian tadi sudah berdiskusi, silakan nanti kelompok 1 yang akan menyampaikan Mbak Selvi, kelompok 2 Mbak Anis, kelompok 3 Mbak Ika, dan kelompok 4 Mbak Argulita. Nah, disiapkan ya. Oke, kita mulai terkait dengan hasil diskusi kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1 untuk mengutarakan hasil diskusinya terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan diri. Ya Bu, jadi menurut hasil dari kelompok kami, faktor-faktor yang membuat kepercayaan diri rendah itu Minder. Oh ya, jadi faktor yang menyebabkan kepercayaan diri rendah menurut kelompok 1 adalah minder. Lanjut dari kelompok 2, silakan Mbak Anis. Ya, kalau dari diskusi kami bertiga tadi, faktor-faktor yang membuat kepercayaan diri rendah itu Bu,
mudah atau disepelekan oleh orang lain. Oh ya, kalau misalkan dari kelompok 2, yaitu faktor yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri atau menurunnya kepercayaan diri yaitu sering disepelekan orang lain. Nah, sekarang dari kelompok 3. Yang menurut kelompok kami setelah hasil diskusi tadi, faktor yang membuat kepercayaan diri rendah adalah kurangnya motivasi diri dan rasa pesimis. Oh ya, dari kelompok 3 tadi Mbak Ika juga sudah menyampaikan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kepercayaan diri yaitu dari motivasi dan pesimis. Jadi lawan kata optimis, gitu ya. Terus yang selanjutnya dari kelompok 4, jadi Mbak Argulita ya? Iya. Ya, silakan disampaikan. Menurut kelompok kami, hal-hal yang membuat kepercayaan diri turun adalah selalu berpikir negatif. Oh, selalu berpikir negatif terhadap diri sendiri ya? Iya. Ya. Nah, tadi keempat-empatnya juga sudah menyampaikan terkait hasil diskusinya. Memang betul, faktor-faktor yang menyebabkan diri tadi yang kelompok 1 minder, terus yang kelompok 2 sering disepelekan, terus yang kelompok 3 motivasinya menurun dan sering pesimis. Nah, terus yang keempat yaitu berpikiran negatif terhadap diri sendiri atau positive thinking. Nah, bernegatif tinggi. Oke, maaf, lawan katanya. Sering tidak bisa membedakan, maaf, typo. Terus ini nanti setelah kita tadi menemukan faktor-faktor yang membuat rendahnya kepercayaan diri, nah kalian nanti strategi apa saja atau bagaimana cara supaya kepercayaan diri itu nanti bangkit? Ya, sekarang Ibu bertanya, ya, cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri itu seperti apa? Siapa yang akan menjawab tadi terkait dengan pertanyaan Ibu? Ibu. Oh ya, Anis silakan. Kalau menurut saya cara agar kepercayaan diri itu tidak rendah, mungkin itu bisa melakukan pengembangan terhadap diri sendiri melalui bakat yang dimiliki. Nah, kalau di sekolahan bisa ikut kegiatan ekstra, Bu. Oh, jadi sering mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan rasa percaya diri, untuk supaya lebih meningkat lagi ya rasa percaya dirinya. Itu menurut Anis. Ya. Terus ada lagi yang lain yang mencoba menjawab? Oh, Ika, silakan Ika. Ya, menurut saya strategi untuk meningkatkan atau mengembangkan rasa percaya diri itu yang pertama, kita harus meyakini kemampuan yang ada di diri kita. Jadi kayak menerima kekurangan dan jangan kayak pesimis gitu loh Bu kalau kita punya kekurangan yang banyak. Yeah. Terus yang kedua itu hampir sama kayak Mbak Anis tadi, mengembangkannya melalui ekstrakurikuler atau ikut kegiatan organisasi, kepanitiaan dan lain sebagainya kalau kita di sekolah. Oh iya, jadi itu benar yang disampaikan oleh dua teman kalian tadi, yaitu terkait jangan mudah pesimis. Ya, optimis saja untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi kepercayaan dirinya lebih meningkat lagi. Nah, sekarang karena kita tadi sudah mempelajari terkait dengan faktor-faktor yang menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, sebenarnya kepercayaan diri sendiri itu apa loh? Nah, pengertian kepercayaan diri itu apa loh? Nah, ini yang disampaikan terkait dengan pengertian kepercayaan diri itu sendiri. Nah, kepercayaan diri adalah suatu keyakinan akan kemampuan diri sendiri sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dengan pengetahuan yang mampu dilakukan untuk mengambil keputusan sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan, serta memiliki ciri-ciri seperti bertanggung jawab, mampu menyesuaikan diri, berkomunikasi di berbagai situasi, memiliki pegangan hidup yang kuat, yakin atas peran yang dihadapinya, dan selalu bersikap tenang, memiliki kecerdasan, dan menerima diri secara realistis. Itu terkait dengan pengertian kepercayaan diri. Sampai di sini paham? Paham. Nah, jadi kalau misalkan orang yang punya kepercayaan diri tinggi, ya ciri-cirinya seperti ini tadi. Ya, nanti kita uncai satu persatu terkait dengan ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Ya, Ibu tadi sudah menjelaskan pengertian kepercayaan
kepercayaan diri kepada anak-anakku semuanya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anakku? Ya, Mbak Risma Toga? Bisa dijelaskan Bu bagaimana ciri-ciri kepercayaan diri? Oh ya, jadi di sini Mbak Risma belum paham deh bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri, dan Mbak Risma minta tolong dijelaskan. Sepakat dengan Mbak Risma semuanya? Sepakat. Sepakat deh. Nah, ini terkait dengan beberapa ciri orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Nah, kita oncai satu persatu, kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Nah, semua orang yang hidup pasti pernah membuat suatu keputusan. Ya, dan ketika kamu sudah mengambil keputusan, itu kamu harus bertanggung jawab terhadap segala resikonya. Ya, jadi ketika kalian di situasi tertentu dan harus mengambil keputusan, otomatis kamu harus bertanggung jawab dalam mengambil keputusan tersebut. Ya, itu terkait dengan ciri kepercayaan diri yang nomor pertama. Selanjutnya yang nomor kedua, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, jadi kalau misalkan orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, berarti dia mudah menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Nah, di lingkungan baru seperti apa? Jadi ketika katakanlah ya, ada orang Jawa, ya, orang Jawa itu tadi ngelamar ke Kalimantan, katakanlah ngelamar pekerjaan. Nah, otomatis dia itu kan butuh penyesuaian diri di sana. Nah, orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, otomatis dia itu bisa membaur di dalam pergaulan di mana saja. Nah, Ibu harapkan kalian nanti setelah kalian ini kan kalian sudah kelas 12. Nah, nanti harapannya kalian setelah lulus itu kan bekerja. Ya kan? Ya, bekerja. Atau ada yang mau menikah? Ada. Aduh, masa yang mau menikah sepertinya sudah punya pacar ini. Nah, itu harapannya itu akan bekerja. Sebagian besar dari siswa ibu itu setelah lulus, setelah mendapatkan ijazah adalah bekerja. Nah, di suatu instansi kerja kalian harus bisa mudah menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Jadi bisa membaur. Pelajari dulu situasinya, terus kalian berusaha untuk membaur di situasi. Sampai di sini paham? Yang ketiga yaitu terkait ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi, yaitu pegangan hidup yang cukup kuat dan mengembangkan motivasi. Nah, pegangan hidup di sini apa? Yaitu agama. Nah, ketika orang yang sudah mempunyai agamanya cukup kuat, ya, pegangannya cukup kuat, imannya cukup kuat, otomatis saya yakin itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Dan jangan lupa, yaitu untuk selalu mengembangkan motivasi. Nah, motivasi di sini adalah dorongan, yaitu semangat. Ya, apalagi kalian masih muda, ini berada di kelas 12, ya, semangatnya masih sangat tinggi-tingginya. Jangan sampai ketika nanti kalian sudah lulus, terus di rumah, kalian harus punya semangat, ya, semangat untuk bekerja ataupun semangat untuk kuliah. Nah, Ibu harapkan seperti itu. Ya, paham sampai di sini? Yang selanjutnya adalah yakin atas peran yang dihadapinya. Nah, di dalam sebuah situasi tertentu, ya, katakanlah kamu di kelas ini mendapatkan sebuah kepercayaan oleh teman-temanmu untuk menjadi bendahara. Terkait dengan yang poin keempat tadi, Ibu analogikan contoh. Dipercaya oleh teman-temanmu sebagai bendahara. Otomatis kamu harus yakin sebagai peran baru itu tadi, sebagai bendahara, kamu mampu untuk melakukannya, amanah. Karena apa? Teman-temanmu sudah mempercayakan ke kamu, berarti teman-temanmu itu percaya bahwasanya kamu itu amanah dalam mengelola keuangan. Ya, dalam mengelola keuangan. Jadi diamanai. Kalau misalkan sudah diamanai, berarti dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Itu terkait, Ibu analogikan terkait dengan yang nomor 4.
Selanjutnya, yang nomor 5, berani bertindak dan mengambil setiap kesempatan yang dihadapinya. Jadi, kalau misalkan di situasi apapun, itu kalian harus berani bertindak. Tapi berani bertindak di sini jangan gegabah. Ya, jangan gegabah. Tapi dipersiapkan betul-betul, dimatangkan betul-betul. Terus ketika mengambil keputusan sesuai yang tadi, itu berani bertindak mengambil keputusan. Terus keputusan yang diambil itu berarti dipertanggungjawabkan. Berani bertanggung jawab. Nah, terus yang selanjutnya yaitu menghargai diri secara positif. Nah, ini ibu analogikan seperti ini. Ketika kamu ingin menghargai orang lain, berarti hargailah diri kamu sendiri. Ya, menghargai diri sendiri. Bagaimana kita mau menghargai orang lain kalau misalkan kita tidak menghargai diri sendiri? Contohnya seperti ini. Kalian diundang rapat. Nah, sedangkan kita tahu rapat, ketika kita datang ke suatu rapat, otomatis karena kita punya etika, kita punya sopan santun, berarti kan kita berpakaian yang rapi, berpakaian yang rapi dan berpakaian yang sopan. Nah, pas pada saat itu kamu diundang, pakaian kamu cuma pakai kaos oblong, celana pendek. Nah, itu kan kamu sudah mempunyai ciri yang negatif, tidak bisa menghargai diri sendiri. Nah, setelah tidak bisa menghargai diri sendiri, otomatis kamu jadi tidak bisa membawa di situ. Ya enggak? Wong teman-temannya pakaiannya rapi, ya, sopan, santun. Nah, kamu pakai celana pendek. Itu ya, itu yang terkait dengan menghargai diri secara positif. Dan selanjutnya yaitu optimisme, tenang dan tidak mudah cemas. Nah, optimisme berarti tadi seperti yang Kak bilang, lawan kata pesimis. Optimisme apa berarti? Percaya diri. Gitu ya. Pokoknya aku pede. Nah, bahasa kerennya pede. Gitu ya. Nah, pede dibarengi dengan sikap tenang. Nah, kalau bahasa kerennya apa? Calm down. Nah, gitu ya. Nah, bahasa kerennya calm down. Nah, terus dan tidak mudah cemas. Jadi, jangan mudah cemas. Pokoknya ojo khawatir, gitu loh. Ya, kayak cara-caranya ojo deg-deg. Nah, gitu ya. Jangan pernah deg-degan. Gitu. Deg-degannya cukup pas jatuh cinta saja ya. Nah, pasti pernah loh yang namanya jatuh cinta, ya enggak? Iya. Pasti loh. Normal. Kalau misalkan orang yang jatuh cinta itu normal, ya enggak? Ya. Terus yang selanjutnya adalah mengerti akan kekurangan orang lain. Itu terkait ciri-ciri kepercayaan diri. Tadi di awal Ibu sudah menyampaikan ciri-ciri orang yang mempunyai kepercayaan diri tinggi. Terus ini ciri-ciri orang yang tidak percaya diri. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anakku. Ya, silakan Mas Andri. Apa saja manfaat orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi? Ya, apa saja manfaat dari kepercayaan diri? Ya, bagus Mas Andri pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan apa yang akan Ibu sampaikan terkait dengan manfaat kepercayaan diri. Nah, ini ada beberapa poin juga anak-anakku terkait dengan manfaat kepercayaan diri. Yang pertama yaitu kepercayaan diri membangkitkan emosi positif. Ketika kalian itu sudah mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, otomatis emosi yang terbentuk itu juga positif, nggak mungkin negatif. Emosi di sini tidak emosi negatif loh. Kalau emosi negatif itu marah-marah, tapi emosi itu berbentuk negatif dan positif, ya. Terus yang selanjutnya yaitu percaya diri memfasilitasi konsentrasi. Karena tadi sudah emosinya positif, terus punya tujuan yang akan dicapai, otomatis dia itu konsentrasi. Kalian itu konsentrasi untuk mencapai tujuan itu. Dan yang selanjutnya yaitu percaya diri mempengaruhi tujuan. Jadi emosinya sudah positif, terus konsentrasinya sudah penuh, otomatis tujuannya juga akan bisa dicapai. Terus yang selanjutnya adalah percaya diri meningkatkan usaha. Nah, ketika konsentrasi sudah penuh, tujuannya ingin dicapai, usahanya ditingkatkan. Nah, usaha di sini ada yang usaha vertikal dan horizontal.
Ada yang tahu usaha vertikal dan horizontal? Ya, Oh. belum deh. Nah, ini Ibu jelaskan tentang usaha vertikal dan horizontal. Usaha horizontal yaitu usaha kalian yang akan kalian gunakan untuk mencapai tujuan itu apa saja, dibarengi dengan doa. Ya, ketika kalian ini kelas 3 otomatis menghadapi ujian. Kalau tahun ini berarti assessment. Nah, usaha kalian itu apa untuk menghadapi ujian itu adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, terus dibarengi dengan doa supaya nanti lulus mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan nilai yang bagus sesuai yang kalian inginkan. Kalau misalkan kalian mendapatkan nilai yang bagus, otomatis nanti yang mau bekerja itu juga gampang. Ya, perusahaan manapun mau menerima. Nah, kalau yang mau kuliah lebih lagi, kalian bisa mengambil jalur yang ada beasiswanya. Itu terkait keuntungan yang mempunyai nilai tinggi di ujian. Nilai tinggi di ranking kelas 1, 2, 3. Itu bisa menjadikan bekal bagi kalian untuk yang meneruskan tinggi ke perguruan tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu percaya diri mempengaruhi momentum psikologis. Jadi psikologis kalian nanti akan terbentuk dengan baik. Momentumnya akan terbentuk dengan baik. Dan yang terakhir adalah percaya diri mempengaruhi kinerja. Ini bagi yang kuliah dan bagi yang bekerja itu sama saja. Kuliah itu harus dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kuliah awalnya itu bersemangat terus di tengah-tengahnya nanti ngeloko. Ya, semuanya harus bersemangat. Nah, terlebih lagi bekerja. Kalian lulus di sini, diterima di perusahaan, atau misalkan ada yang ke Malaysia. Nah, ketika di tempat yang baru, di perusahaan yang baru, otomatis kamu harus memperlihatkan semangat bekerja. Nah, kalau misalkan memperlihatkan semangat bekerja, nanti dilihat pimpinan perusahaan, pimpinan perusahaan akan berpikiran seperti ini, berarti tidak sia-sia. Perusahaan ini merekrut kalian sebagai karyawannya. Karena apa? Kalian bekerja dengan sungguh-sungguh dan memiliki kinerja yang tinggi. Nah, sampai di sini paham anak-anakku? Paham ya? Nah, ini terkait dengan manfaat kepercayaan diri. Paham Mas Andri? Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oh iya, Ika? Tadi kan sudah dijelaskan beberapa aspek tentang kepercayaan diri kan Bu. Ya. Cara untuk mengembangkan kepercayaan diri itu gimana sih Bu? Oh ya, terima kasih pertanyaan yang bagus Ika. Oke, memang benar. Kalian tadi sudah belajar tentang ciri-ciri kepercayaan diri, ini manfaatnya. Dan sekarang bagaimana sih cara mengembangkan kepercayaan diri? Nah, ini Ibu tampilkan lagi terkait dengan cara mengembangkan kepercayaan diri. Ada beberapa poin juga dan ini harus kalian lakukan. Ini tentang cara mengembangkan kepercayaan diri. Yang pertama adalah jangan takut mengambil tantangan. Selagi masih muda, tantangan apa saja hadapi. Ya, resiko apa saja diambil. Berani bertanggung jawab. Ya, jangan pernah takut untuk mengambil sebuah tantangan. Ya, ketika kamu sudah menyelesaikan sesuatu tantangan ini, otomatis kamu akan lebih maju. Dan ketika kamu nanti maju, otomatis akan bertemu dengan tantangan yang baru. Nah, tantangan itu tadi ambil, taklukkan. Setiap kali punya tantangan, ambil, taklukkan. Nah, itu adalah terkait dengan cara mengembangkan kepercayaan diri. Dan selanjutnya itu catat prestasi dan evaluasi. Setelah tadi kalian itu mengambil keputusan, terus berjalan, apa yang kamu lakukan berhasil dan itu menjadi prestasi bagi kalian. Ya, itu dicatat dan dievaluasi. Nah, evaluasi di sini apa? Berguna untuk melihat kekurangan dari tindakan yang kamu ambil tadi. Untuk perbaikan di selanjutnya. Itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kenakan pakaian dengan nyaman.
Pakaian yang nyaman itu tidak selalu mahal. Ya, yang penting itu nyaman bagi kamu. Nah, nyaman di sini bisa membedakan situasi tadi. Seperti di awal tadi Ibu bilang, ketika di rapat harus mempunyai etika, yaitu berpakaian yang rapi. Rapi di sini adalah berpakaian yang nyaman bagi diri kamu dan menjadi diri sendiri, yang natural saja. Terus yang selanjutnya yaitu selalu mencari dan menambah teman baru. Istilahnya di sini apa? Memperluas koneksi. Ya, teman baru itu nanti itu akan berguna bagi kalian. Ketika kalian nanti mempunyai kesulitan, kalian tidak bisa mengatasi kesulitan itu, kalian meminta bantuan ke teman kalian. Boleh nanti jadi dari teman lama atau mungkin teman yang baru. Terus yang selanjutnya yaitu ikuti kata hati dan yakini kebenarannya. Karena tadi pegangannya sudah agama, pegangan hidupnya sudah agama, otomatis kata hati yang keluar yaitu positif. Ibu yakin, ya, dan itu selalu benar. Kata hati itu selalu benar, tidak pernah bohong. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu lawan pikiran negatif. Jangan iri terhadap hal buruk. Jangan pernah bernegatif thinking, tapi positif thinking terhadap hal apapun. Terhadap diri sendiri pun positif thinking. Bahwasanya setiap manusia itu punya potensi. Setiap manusia itu punya kemampuan. Gitu nggih? Iya. Terus yang selanjutnya itu terus belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Nah, kesalahan yang kalian lakukan itu berusaha untuk memperbaiki. Poin mana aja yang salah, itu berusaha diperbaiki. Jangan terus langsung ditinggalkan. Aku wis males, iki aku wis keliru, iki aku salah, aku wis males. Jangan seperti itu. Ya. Nah, terus yang selanjutnya apa? Selalu bersyukur dan berpikir positif. Ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur itu dalam hal apapun. Diberi kesehatan juga bersyukur, diberi umur panjang juga bersyukur, diberi rezeki berlimpah juga bersyukur. Ya, terlebih lagi mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, PD-nya kuat, otomatis juga harus bersyukur dan selalu berpositif thinking. Nah, berpikiran positif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungan. Ini kita nanti sudah belajar tentang bagaimana cara mengembangkan diri, dan kesimpulannya yaitu apa? Bahwasanya kepercayaan diri itu harus dimiliki oleh setiap peserta didik, ya, supaya nanti kalian itu lebih percaya diri dalam menghadapi kehidupan. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, setelah tadi kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, otomatis kamu harus mengembangkannya lagi supaya lebih tinggi lagi. Sampai di sini paham? Paham. Sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang akan memimpin berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu akhiri, apabila ibu ada kesalahan, ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.